Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna mimman somahu wa qamahu imanan wahtisaban hatta nahdha bil ghufran wa suknal jinan wal itqi minan niran. Doa itu doa yang diajarkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibu Maulid Sintu Durar, yang diwariskan kepada seluruh anak-anaknya dan santri-santrinya. Kalau kita memasuki bulan Rajab, membaca doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah barokahmu untuk kami selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian wabalighna Ramadan, berilah kami umur yang panjang ya Allah, bisa bertemu, bisa berjumpa, bisa bernikmat-nikmat dengan bulan Ramadan. Jadi orang kalau jumpa dengan Ramadan berarti orang mulia. Terus warzuqna mimman shaumahu wa qamahu, berilah rizki kami ya Allah, bisa meningkatkan ibadah, bisa berpuasa ora ketang 1 hari di bulan Rajab ini. Terus hatta nahdha bil ghufran, sehingga kami benar-benar mendapatkan ampunan, wasuknal jinan, merasakan nikmatnya surga, wal itik minan niron, merdeka bebas dari api neraka. Allahumma, maka orang-orang yang hidup sudah di taman-taman surga, insya Allah di dunia ini sifat-sifat yang kotor di hati ini sudah dihilangkan. Jadi tidak punya iri, tidak punya dengki, tidak punya neko-neko. Seamalnya pokoknya saya melakukan sholat, saya sudah senang dengan Allah, Pak. Yaitu orang seperti itu namanya wali. Tapi orang masih ngerasani sana, masih banding-bandingkan, masih nuruti hawa nafsu. Kalau dipuja di depan sendiri, kalau dimarahi malah ngilang tanpa bekas. Ya. Ini manusia-manusia masih perjalanan, bukan manusia utuh, masih proses perjalanan menjadi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dididik oleh para wali, para guru, agar kita ini benar-benar ngerti, ya, merasakan nikmatnya ibadah. Yang penting ini ya, di dalam bulan Rajab ini ada istilah yang terkenal namanya Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan, kalau Mi'raj itu naik. Isra itu perjalanan Rasulullah dari Mekah sampai menuju Palestina, sampai melihat makom-makomnya para nabi-nabi terdahulu. Tempat-tempat kelahirannya nabi-nabi terdahulu yang masih bagi Rasulullah itu aneh. Itu sama Allah diweruhke. Di sini dulu tempatnya lahirnya Nabi Isa, di sini dulu tempatnya lahirnya Nabi Musa, di sini dulu tempatnya lahirnya Nabi Ibrahim, dipertemukan. Ya. Kemudian ya, setiap tempat yang baik Rasulullah disuruh sholat. Mungkin kalau bahasa sekarang doa gitu ya. Waktu itu belum ada disuruh doa, suruh berdoa, suruh sholat, suruh doa di situ. Kenapa? Mengenang bahwa sini dulu kakekmu di sini, berjuangnya di sini, dakwahnya di sini, ditaukan. Jadi Rasulullah berdakwah tidak sendiri, memang dulu diawali oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Mi'raj itu naik. Naik itu tangga 1, langit pertama, tangga 2, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, naik lagi ke 8 namanya Sidratul Muntaha, naik lagi ke 9 namanya Mustawa, naik lagi ke yang ke-10 namanya ila hadratillahil malikil jalil, ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diterangkan juga oleh Imam Nawawi Al-Bantani di kitab Gene Jenengan yang saya ngaji waktu itu malam apa Jumat ya? Malam Selasa itu
Madarijus Su'ud. Jadi nanti itu kalau kita terus ngaji Madarijus Su'ud nanti sampai bab itu juga. Karena setiap maulud atau bacaan maulud, baik itu Barzanji, Maulid Tiba, Maulid Simtuduror atau Maulid Barzanji atau Maulid Tiba atau yang lain, itu mesti di tengah-tengahnya ada riwayat Isra Mi'raj. Dan ketahuilah bahwasanya Isra Mi'raj itu sumber keluarnya sholat 5 waktu. Kemudian ya, yang perlu saya sampaikan di sini agar buat hafalan buat anak-anak muda ya, anak-anak yang sekelas siapa ini? Siapa namamu? Ya. Ya, itu biar hafal. Jadi di luar kepala, kalau anak masih kecil diajari biasanya masih padang, enak ya. Karena apa? Sering kita dengar wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'atan nida alaika salam. Ya. Jadi Rasulullah pernah naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat selesainya makhluk Allah di situ. Tidak boleh naik lagi ke atas lagi. Baik nabi, malaikat semuanya tidak boleh masuk wilayah situ. Namanya Sidrah al-Muntaha. Tempat selesai katok batas terakhir manusia. Terakhir makhluk Allah. Baik malaikat di situ. Yang bisa naik ke atasnya Sidratul Muntaha hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat khusus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bicara planet, bicara ruang angkasa nih, pokoknya kalau kita diceritai didengarkan gitu. Nggak usah banyak pertanyaan. Pak, itu perjalanannya pakai nyawa atau pakai roh atau pakai jasad, pakai badan? Nggak perlu. Nggak perlu tanyakan. Cukup iman. Ya. Jadi, sama-sama nggak tahu, belum tahu mungganing langit menceritakan Rasulullah sama jasadnya apa sama rohnya. Kalau Imam Nawawi dijelaskan situ, gitu. Kenapa Imam Nawawi ini menggambarkan itu perjalanannya itu sama rohnya sama badannya? Karena apa? Memang itu bisa terjadi. Wali aja bisa, apalagi nabi. Wali pindah tempat. Saya di sini, badan saya umpamanya. Terus saat ini saya kepingin ziarah ke Wali Songo atau ziarah kemana. Badan saya ikut juga roh, bisa jadi. Wali, apalagi nabi ya. Jadi tidak mustahil kalau rohnya. Tapi ini karena perjalanan peristiwa yang luar biasa yang hubungannya dengan hati, dengan iman, maka itu kalau diceritakan detail juga percuma kalau orang tidak punya iman. Bayangkan perjalanan yang begitu panjang hanya semalam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, semalam tak. Bukan semalam penuh, bukan kulalali, tidak lailan. Mau berapa menit, berapa waktu, hanya malam. Itu kalau tidak mukjizat, tidak keistimewaan, tidak bisa terjadi. Maka ya naik langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Lah ini yang perlu saya tuliskan di sini, itu buat apalan kamu. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, Nabi yang pertama kali, Nabi nomor 1. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Yahya dan Isa. Karena apa? Nabi Isa Nabi yang terakhir. Nomor 24. Jadi di pucuke dan bongkote. Jadi yang paling bongkot sendiri yang Nabi Adam. Terus paling ujung sendiri namanya Nabi Isa. Isa ini tidak punya bapak. Anaknya Siti Maryam. Bayangkan. Karena apa? Seakan-akan Isa ini mewakili nabi-nabi sekian nabi. Jadi nabi itu kemarin jumlahnya semua itu 313, Pak. Tapi yang ditulis di Al-Qur'an hanya 25. Jadi yang wajib diketahui 25. Kemudian Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria. Kenapa? Nabi Yahya ini umur 3 hari sudah hafal 4 kitab. Jadi memang didesain oleh Allah, otaknya ini sudah ada CPU-nya. Jadi begitu lahir proses 3 hari sudah hafal
Taurat, Injil, Zabur, Quran. Bayang. Lah maka Rasulullah ditemukan itu dalam rangka menerima ijazah tadi. Jadi Rasulullah dari Isra Mi'raj itu semua kitabnya para nabi di sini semua. Apal dan tidak bisa hilang. Mau nabi kok. Kita bukan nabi, apal ya saiki ya apal, mantuk-mantuk. Besok lali meneh. Ada orang, kenapa? Ya. Jadi Rasulullah sebelum kedatangan malaikat Jibril ngajari Iqra itu, Rasulullah sudah hafal Quran. Jadi artinya Iqra ya Muhammad kan gitu. Baca Muhammad. Umumnya orang mengartikan kan begini, gitu. Aku rasa maca. Jane orang ngono asline itu. Iqra ya Muhammad sing tak waca sing ndi? Mana Qra sing tak waca sing ndi? Sing tak disikno sing ndi, gitu. Yang mana? Kalau Rasulullah waktu itu nerocos, gitu. Ngomong, tidak bisa diterima orang. Muhammad bacalah. Mangga nakro, tak waca iki apa? Rasulullah mau ngomong, ya Muhammad, gitu. La tuharrik lisanaka li ta'jala bi. Aja ngomong sih, kata Allah. Jangan diomongkan, jangan diomongkan. Lek kowe ngomong waca kabeh sudah ambyar umat ini. Ya. Maka ditartil waratil Qur'ana tartila. Quran di sini terus. Itu praktek apa? Mengajarkan ilmu Allah kepada bawahannya atau sahabatnya atau yang mewarisi. Kalau orang-orang wali-wali atau orang-orang tertentu belajar berapa hari Quran apal 30 juz itu orang-orang super. Ya, kalau orang belajar memang 3 tahun mau ngapal, ya bagus juga gitu. Tapi itu enggak, bahasanya ikhtiar manusia itu ada. Tapi ada orang pilihan Allah nih langsung. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Itu Mas Andi ya. Jadi memang rahasia ilahi yang diberikan kepada Rasulullah ini banyak orang yang enggak ngerti, ya toh. Maka dingertikan oleh Allah pada orang-orang tertentu saja. Karena percuma menyeritai orang yang tidak mau tahu, repot. Jadi memang wali itu atau kiai atau ulama itu harus punya ilmu dirahasiakan. Jadi ilmu yang boleh diterangkan, yang boleh diceritakan ya ilmu-ilmu bangsane baca kitab kuning caranya. Itu harus disampaikan. Jadi ilmu yang harus dirahasiakan, ilmu yang seperti apa? Ilmu rahasia. Nah, kalau ilmu umum ada kitabnya, ada bukunya, itu enggak usah pakai rahasia, omong aja, enggak apa-apa. Nah, yang salahnya umat sekarang kadang-kadang punya ilmu, koyo rahasia, buat nyari fulus, ini yang repot ini ya. Nanti begitu saya keluarkan, wah kepalanya berubah jadi kepala kambing, wah. Ini orang nelpon banyak, nanti minta sumbangan banyak. Ini orang yang sekarang ini yang sudah hatinya neko-neko. Tujuannya itu macam-macam. Karena keinginannya terlalu banyak. Kepingin punya gedung tingkat 19. Tidak pakai kerja. Bisa enggak? Bisa. Caranya piye? Ngemis. Nah, ini ya. Ya kaya hebat tapi jane sebenarnya itu nyepelekan Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Habib Ja'far Kudus itu kalau dikasih uang orang itu pada koper ya. Ayo kancane semuanya sing motor duiten semua ini diajak. Ayo ikut saya. Apa? Mbak numpak kapal, numpak apa teh perahu ini tengah laut apa? Buang duit satu koper. Kira-kira sama diajak nguang duit 1 koper itu kira-kira pilih ngerebut kopernya apa ngerebut buangnya kira-kira. Daripada dibuang bekeno aku lah awan dah. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Sudah, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng di alam dunia. Rasulullah menggambarkan pokok separuh dunia jamalah Allah ini separuh spek Nabi Yusuf. Lah terus dengan Nabi Muhammad bagaimana? Bagus mana? Sik bagus Nabi Muhammad. Nah lari kok piye kok ngono? Sebabnya Nabi Muhammad lahirnya terakhir, ya toh? Nomor 2 sing cerita tuh Nabi Muhammad. Ini jamalah sepenuh ini separuh dipek Nabi Yusuf. Ya. Jadi mengartikan secara aslinya
Nabi Yusuf itu juga entuk barokah teko aku. Dadi jamalah sak donya iki aku sing duwe to. Sing separuh milik Nabi Yusuf. Kabeh iki saka aku. Tapi Rasulullah ndak bisa gitu toh. Masa Rasulullah sendiri menceritakan dirinya sendiri. Di Rasulullah itu pakai aturan. Nah, jadi Nabi Yusuf itu ketika ketemu Rasulullah separuh jamalah ini di Nabi Yusuf. Memang diturunkan oleh Allah. Biar apa? Nanti akhir zaman nih ono wong kemeltak, ono wong sombong, orang mau sujud, orang mau sholat, alasan ganteng. Nggak repot-repot jajar ke Nabi Yusuf, selesai. Ganteng di gue karo iki. Ya. Irungmu pesek, ireng sisan, ngeyel. Kue iki paduke cemplungne kali ngono wae. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Nabi Idris. Nabi Yusuf. Nomor 4 Nabi Idris. Nabi Idris nabi pertama yang punya jasa di kehidupan manusia. Pertama yang buat pisau, buat arit, buat pecok, buat baju, menutupi badan, menutupi aurat, punya malu, Nabi Idris. Dulu zaman Nabi Adam, zaman nabi-nabi dulu belum ada yang pakai pakaian. Jadi Nabi Idris ini maka masuk surga tanpa pakai mati, Pak. Jadi begitu diajak keliling neraka, diajak keliling surga, sampai surga tidak mau turun. Nah di sini pokoknya tidak mau pulang. Ruwet, mikir dunia ruwet, pilih swarga. Jadi sekarang ini banyak orang-orang model gitu. Daripada mikir ruwet-ruwet, mikir dunia, mati ya. Pilih mati, ya Allah mati, ya Allah mati, ya mati tenanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah kita bukan nabi, bukan wali, tidak usah njaluk mati. Nggak bisa njaluk panjang umur, sing kira-kira wong padha mati kabeh awak tok sing urip lah mati ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 5 ketemu dengan Nabi Harun. Terus nomor 6 ketemu dengan Nabi Musa. Musa dan Harun itu masih saudara, gitu. Masih saudara. Bapaknya namanya apa? Imron. Namanya Imron. Maka keluarga Imron ini ditulis di dalam Al-Qur'an. Surat Ali Imron. Karena apa? Imron itu punya anak, banyak anaknya yang menjadi nabi. Yang ditulis di Al-Quran ada 2. Harun dan Musa. Kehebatannya apa? Kalau Nabi Musa ahli gelut. Pokoknya ngantem wong kuburan kanan, kuburan kiri. Kustati. Sallallahu Muhammad ya. Itu Nabi Musa. Kalau Nabi Harun pinter ceramah. Bagian ceramah, baca ayat, baca nerang. Karena lesannya fasih. Kalau Nabi Musa lesannya kidal, tidak bisa. Nek ngomong itu groyok, tidak dimengerti. Nomor 7 ya, langit nomor 7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mengajarkan Allahu Akbar. Takbiran itu dulu Nabi Ibrahim. Maka suara kambing kan mirip takbirannya. Mbek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena kambing tidak bisa punya Allahu Akbar. Mbek. Jadi aslinya itu Allahu Akbar. Terus naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha malaikat Jibril berhenti. Muhammad sampai sini tugas saya. Selebihnya urusan Anda. Setelah ketemu dengan Allah. Dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk sholat 50 turun selesai. Turun langit Sidratul Muntaha, turun ke Nabi Ibrahim, turun ketemu Nabi Musa, ditanya, dapat apa Muhammad? Sholat itu apa? Gini. Nanti besok pagi mau diajarkan oleh malaikat Jibril cara-caranya. Berapa Muhammad? 50. Mbok Yani, alhamdulillah. Bali oleh. Kowe iki putuku. Nek umatmu ora bakal kuat. Balik. Dapat potongan 5. Alhamdulillah. Ketemu lagi, bali oleh. Potongan 5 lagi. Sampai 9 kali. Setelah 9 kali, bali oleh. Mbak janjane aku ate balik meneh isin aku pawis ping 9 aku bolak-balik. Ora apa-apa. Ben kowe diakoni kowe bener-bener nabi cinta ning umatmu. Nek urusan dudu urusan pribadimu, ora apa-apa, maju. Lapor lagi sama Allah, ya Allah minta diringankan ya Allah. Apa kata Allah? Khamsu sholawatin kata bahunna Allah Muhammad. Memang 5 waktu yang saya wajibkan. Tapi aku menguji engkau sampai berapa cintamu kepada umat kamu. Wa innaka la'ala
khuluqin azim. Memang hanya engkau Muhammad manusia super yang punya akhlak yang luar biasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kejadian Isra Mi'raj itu dikatakan sekarang ini namanya tasyahud, namanya tahiyat. Terkenalnya itu tasyahud dan terkenalnya tahiyat. Karena apa? Karena bacaan itulah diabadikan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Tasyahudnya di mana? Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau sudah wilayah Allah selesai, sholat selesai, sholat itu mi'rajnya orang mukmin, atau hasil Isra Mi'rajnya Rasulullah, atau naiknya ruhnya orang mukmin. Jadi ketika sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh lompat, tidak boleh bicara, tidak boleh hubungan dengan manusia. Kalau sudah tahiyat selesai, assalamualaikum warahmatullahi, baru nyapa lagi. Kalian semoga dapat rahmat, kalian semoga dapat berkah. Allahumma amin. Baru kembali manusia normal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.